Sering masih ada orang Kristen yang tidak mengerti mengapa di dalam Alkitab Kristus disebut sebagai anak domba Allah. Bukankah sudah cukup dan sudah sangat baik dengan mengatakan bahwa ia adalah singa dari suku Yehuda? Dan mengapa Kristus harus disebut juga anak domba? Kali ini kita akan membahas mengenai Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Injil Yohanes adalah Injil hayat yang menyatakan bahwa Kristus adalah Allah penyelamat yang datang untuk memberikan hayat kepada manusia. Ketika kita membaca seluruh Injil Yohanes, Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa penentang terkuat terhadap Kristus sebagai hayat berasal dari agama. Tujuan Yohanes adalah ia mau menggambarkan suasana agama yang menyedihkan dan sangat kasihan. Yohanes 1 ayat 19-25 mewahyukan bahwa konsepsi para agamawan secara keseluruhan itu bertentangan dengan pemikiran ilahi. Berdasarkan Alkitab, para agamawan mencari seorang pemimpin besar seperti Mesias, Elia, atau nabi-nabi. Para agamawan selalu memikirkan ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin besar yang melakukan perkara-perkara yang mengherankan dan yang melakukan mujizat-mujizat yang mengagumkan untuk menyelamatkan dan membebaskan mereka. Karena itu, pemimpin-pemimpin Yahudi mengutus orang-orang untuk menanyai kepada Yohanes Pembaptis apakah ia Mesias itu. Sudah tentu Yohanes menjawab, bukan aku. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah engkau adalah Elia? Sekali lagi ia menjawab, bukan. Dalam kitab Ulangan pasal 18, Musa menjanjikan kepada orang-orang Israel bahwa akan datang seorang nabi besar. Oleh sebab itu, ketika Yohanes Pembaptis datang kepada mereka, mereka menanyakan apakah ia nabi itu. Akan tetapi Yohanes berkata bahwa ia bukan nabi itu. Tetapi ketika Yohanes melihat Yesus datang, apakah yang ia katakan? Ia tidak berkata, lihatlah seorang pemimpin besar kita, Yesus Kristus. Melainkan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jika saya menjadi Yohanes Pembaptis, saya akan berkata, lihatlah singa dari suku Yehuda. Tentu kita akan lebih suka memperkenalkan Yesus sebagai singa yang kuat. Akan tetapi Yesus diperkenalkan sebagai anak domba. Sementara para agamawan mengharapkan seseorang pemimpin besar, Yesus diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah yang kecil dan yang lemah. Yesus tidak datang sebagai pemimpin yang besar dari pergerakan keagamaan. Ia datang sebagai anak domba Allah yang kecil. Jadi bukanlah perkara pergerakan, melainkan perkara penebusan, yaitu membebaskan, membereskan masalah dosa manusia. Untuk menghapus dosa, kita tidak memerlukan pemimpin besar atau pemimpin agama. Kita memerlukan Yesus sebagai anak domba Allah, mati bagi kita dan menumpahkan darahnya untuk penebusan kita. Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia untuk perampungan penebusan Allah. Menurut Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengumumkan tentang Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata dunia dalam ayat 29 ini sesungguhnya berarti umat manusia. Melalui Satan, dosa masuk ke dalam manusia. Tetapi Kristus sebagai anak domba Allah, dia datang untuk menghapus dosa dari umat manusia. Dalam Injil Yohanes, anak domba Allah menandakan firman di dalam daging
sebagai penggenapan semua kurban di dalam Perjanjian Lama untuk merampungkan penebusan Allah yang penuh. Ini berarti Kristus adalah totalitas semua kurban di dalam Perjanjian Lama. Dia bukan hanya korban penghapus dosa, tetapi juga korban penebus salah, korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, korban timangan, korban unjukan, korban sukarela, dan korban curahan. Semua korban realitasnya adalah anak domba Allah. Dengan Kristus sebagai semua korban, kita memiliki penebusan Allah yang penuh, dan kita dapat mengalami dan menikmati penebusan ini. Melalui Kristus sebagai anak domba Allah, menggenapi semua korban, sekarang kita dapat masuk ke dalam Allah dan berbagian di dalam hayat ilahi dan sifat ilahi Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat 4 berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Karena Kristus sebagai anak domba Allah, kita dapat masuk ke dalam Allah. Kita dapat dengan berani datang ke dalam Allah, karena kita tahu bahwa Allah tidak mempunyai hak untuk menolak kita, karena kita datang melalui anak dombanya. Puji Tuhan. Kemudian Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita memiliki penebusan yang penuh dalam Kristus sebagai anak domba Allah, dan karena itu kita dapat masuk ke dalam Allah untuk menikmati apa adanya dirinya. Kiranya sekarang juga kita boleh berdoa, Tuhan Yesus, Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di dalam-Mu ada penebusan yang penuh dan yang lengkap. Sekarang kami dapat datang bersandarkan Engkau dan menikmati segala apa adanya diri Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dengan demikian kita dapat masuk ke dalam diri Allah dan menikmati dirinya. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.